Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah, amma ba'dah. Sahabat dan pemirsa channel Memori Santri rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita, yaitu kajian fikih kurban. Dalam video-video sebelumnya kita telah mengkaji bahwa hukum asal daripada melaksanakan ibadah kurban adalah sunnah muakkadah atau kesunnahan yang sangat dianjurkan, yang hukum ini bisa berubah menjadi wajib manakala terdapat nazar. Baik nazar ini nazar hakiki, contohnya adalah semisal kalau saya sembuh dari sakit saya maka saya akan berkurban, atau contoh lain misalkan kalau saya lulus sekolah maka saya akan berkurban. Ini contoh nazar hakiki, sehingga dalam kasus seperti ini hukum melaksanakan kurban menjadi wajib. Atau nazar secara hukmi, sebagaimana contohnya adalah kambing ini akan saya jadikan binatang kurban, maka secara hukum ini termasuk nazar, sehingga hewan yang ditunjuk akan dijadikan sebagai binatang kurban wajib disembelih. Nah, sahabat dan pemirsa rahimakumullah, dari keterangan ini muncul suatu permasalahan sebagaimana banyak terjadi di sekitar kita, yaitu adanya beberapa orang yang melakukan kesepakatan bersama untuk mengadakan arisan kurban. Permasalahannya adalah satu, bagaimana hukum mengadakan arisan kurban, dan yang kedua adalah apakah dengan mengikuti arisan kurban secara otomatis ini termasuk nazar kurban. Kita akan menjawab dua poin permasalahan ini. Dalam kitab Hasyiata Qulyubi wa Umairah, tepatnya pada juz 2 Sohifah 231, di sana dikatakan keterangan sebagai berikut. Saya bacakan, mohon disimak. Far'un al-jumu'atu al-masyhuratu bainan nisa. Ada cabangan permasalahan, yaitu perkongsian yang sudah masyhur, sudah populer di antara kaum wanita. Bagaimana gambarannya? Bi anta khudha imra'atun min kulli wahidatin min jama'atin minhunna qadran muayyanan, sebagaimana ada satu dari kalangan wanita-wanita tersebut, ini panitianya, mereka mengambil dari semua anggota qadran muayyanan, kadar harta yang telah ditentukan dan yang telah disepakati bersama. Kapan itu? Fi kulli jum'atin aw syahrin, baik mingguan atau bulanan. Kemudian setelah kumpul diapakan? Wa tadfa'uhu liwahidatin ba'da wahidatin ila akhirihinna. Kemudian setelah kumpul diberikan kepada masing-masing anggota secara berurutan sampai dengan anggota yang terakhir. Ini biasanya penentuannya menggunakan undian. Bagaimanakah contoh atau praktek semacam ini hukumnya? Jaizatun, boleh, tidak ada masalah, no problem, kama qalahul waliyu al-Iraqiyyu, sebagaimana keterangan yang menjadi pendapatnya Syekh Wali al-Iraqi. Sehingga dari ibarat ini bisa kita jawab bahwa melaksanakan atau mengadakan arisan kurban hukumnya adalah boleh. Lanjut pada poin permasalahan kedua, apakah dengan mengikuti atau mengadakan arisan kurban ini secara otomatis termasuk nazar kurban sehingga hukumnya wajib?
Kenapa ini harus kita jawab, sahabat dan pemirsa channel Memori Santri rahimakumullah? Karena ada perbedaan yang sangat mendasar sekali antara kurban sunnah dan kurban wajib. Kalau kurban sunnah, yang berkurban boleh ambil bagian dagingnya, sedangkan kalau kurban wajib harus disedekahkan semua. Yang berkurban termasuk keluarga yang dinafkainya tidak boleh ambil bagian, dan juga yang berhak menerima dari kurban wajib hanya fuqara masakin saja. Orang kaya tidak berhak mendapatkan. Nah, untuk itu kita akan mengupasnya. Bagaimana dengan mengikuti arisan ini? Apakah menjadi kurban, apakah menjadi nazar? Dalam kitab yang sama, yaitu Hasyiyata Qulyubi wa Umairah, kitabnya sama biar tidak gonta-ganti kitab. Ini sebenarnya kitab-kitab yang lain banyak yang menerangkan ini, ya. Kita hanya biar simple saja bahwa satu kitab dua permasalahan selesai. Dalam kitab Hasyiyata Qulyubi wa Umairah, yaitu tepatnya pada juz 4 Shahifah 289, di sana dikatakan keterangan, terdapat keterangan seperti ini, saya bacakan. Wa syar'an iltizamu qurbatin lam tata'ayyan. Apa itu nazar? Nazar menurut syara adalah melakukan kesanggupan untuk melakukan suatu ibadah yang sebenarnya tidak fardu ain, tidak wajib ain, tapi ini kita iltizam atau menyanggupi untuk melaksanakannya, maka menjadi wajib. Inilah yang namanya nazar. Apakah ikut arisan ini sudah masuk ini? Dari ibarat ini belum ada kejelasan. Kita lanjutkan. Wa ulima min dzalik anna arkanahu salasatun. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa komponen nazar itu ada tiga. Ada tiga komponen. Apa saja? Satu, nadhirun, orang yang bernazar. Dalam hal ini adalah peserta arisan. Wa manzurun, yang dinadari. Dalam hal ini adalah kesanggupan untuk melaksanakan ibadah kurban. Wa sigotun, dan sigot atau ungkapan redaksi. Ini sigot. Ini apakah termasuk? Juga belum ada ketegasan. Lanjut. Wa syartun nadhiri islamun wa ikhtiyarun wa nufudhu tasarrufihi. Syarat daripada orang bernazar harus Islam, itu pilihan sendiri bukan paksaan. Wa nufudhu tasarrufihi, dan tasarrufnya ini legal menurut syariat. Artinya orangnya sudah merdeka, bukan anak kecil atau orang gila. Dari sini juga belum ada ketegasan, karena peserta daripada arisan juga seperti itu. Nah, ada ketegasan itu mulai dari ibarat ini. Wa syartus sighati lafdzun yush'iru biltizamin. Syarat daripada sigot adalah sigot, redaksi, ungkapan, adalah lafadz yang menunjukkan makna atau pengertian dia melakukan kesanggupan. Wa fi makna lafzi isyaratul akhras, wa fi makna lafzi isyaratul akhras, termasuk semakna dengan lafadz ungkapan adalah isyarahnya orang bisu. Kemudian wal kitabatu ma'an niyah, termasuk sebagaimana lafadz adalah tulisan yang disertai dengan niat. Walau min natikin, walaupun orangnya sebenarnya bisa berkata, artinya bisa mengucapkan tapi itu ditulis tapi disertai niat, ini maka termasuk nazar. Nah, poin itu ada di sini. Fala yasihu bin niyati, maka nazar tidak sah kalau hanya dengan niat, kalau hanya dengan rencana. Sehingga dalam kasus arisan kurban ini tidak bisa serta-merta atau otomatis menjadi kurban nazar. Itu akan menjadi kurban nazar manakala ada sigoh, ada ungkapan bahwa kalau saya nanti itu bedok, ya, undiannya keluar, maka saya akan berkorban. Harus begitu. Tidak bisa kalau hanya dengan niat
tidak bisa kalau hanya dengan rencana. Sahabat dan pemirsa channel Memori Santri rahimakumullah, dari dua keterangan ini dapat kita simpulkan bahwa mengadakan arisan kurban hukumnya adalah boleh. Dan yang kedua, apakah dengan mengikuti arisan kurban menjadi nazar? Jawabannya tidak serta-merta atau tidak otomatis langsung menjadi nazar. Akan menjadi nazar kalau memang benar-benar ada ungkapan, ada sighah jelas, ungkapan yang jelas bahwa jika undiannya keluar dia akan melaksanakan ibadah kurban baru, itu bisa disebut nazar. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan sebagai jawaban dari dua permasalahan tersebut. Semoga keterangan ini bermanfaat. Jangan lupa bagikan kepada orang-orang di sekitar Anda yang membutuhkan. Insya Allah akan mendatangkan pahala bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.